Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu sehat dan saya lihat tetap semangat meskipun ada yang sedang menunaikan puasa. Bagi yang menunaikan, saya ucapkan selamat menunaikan. Semoga hari ini kita diberikan keberkahan dan pagi ini kita berjumpa ya untuk yang pertama kali. Tentunya kita awali dengan berdoa. Berdoa kami persilahkan. Berdoa cukup. Alhamdulillahirrabbilalamin. Luar biasa, saya senang sekali karena hari ini berganti ya, berjumpa dengan Bapak Ibu. Jika tahun yang lalu kami berjumpa dan bersilaturahmi dengan Bapak Ibu guru yang ada di Aceh, di Jawa Tengah, di DIY. Nah, hari ini saya belum tahu Bapak Ibu dari mana karena kita baru ketemu ya Bapak Ibu ya. Konon tak kenal maka tak sayang ya. Saya ingin kita di sini meskipun saya menemani Bapak Ibu satu hari, tapi insya Allah semoga ini menjadi jalinan silaturahmi, kita bisa ya tentunya itu bisa membawa keberkahan, panjang umur ya, seperti itu. Jadi saya senang sekali bisa mengenal Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan dari saya dulu ya Bapak Ibu ya. Perkenalkan, saya Dolina Inang Pambudi. Mungkin bisa saya awali PowerPoint saya ya Bapak Ibu sebentar. Apakah sudah nampak Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah, alhamdulillah. Sembari saya admit Bapak Ibu yang baru join ya, seperti itu. Oke, baik. Ya. Di sini saya diamanahi untuk mendampingi Bapak Ibu sekalian di modul 4, yaitu pendalaman materi IPS SD ya, IPS ya, ilmu pengetahuan sosial yang tentunya lebih santai ya dibandingkan dengan mungkin matematika yang menghitung ya di tengah-tengah puasa menghitung, dan juga IPA juga ada rumus-rumus, tapi di IPS ini insya Allah lebih slow ya, seperti itu. Kita serius, santai, sersan ya, seperti itu. Perkenalkan, saya Dolina Inang Pambudi ya. Saya lahir di Bantul 27 Oktober 1985. Ada yang seumur dengan saya? Ada tidak? Atau saya terlalu tua ya? Lebih tua. Oh, lebih tua. Oh, salam kenal kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga kita tidak hanya menjalin hubungan di 11 form seperti ini, tapi nanti di kemudian hari kita berjumpa bisa menjalin ukhuwah yang lebih mendalam seperti itu. Alamat saya di Parangtritis, Karatek Bantul, Yogyakarta. Jadi monggo saya persilahkan Bapak Ibu untuk Pinara ya. Karena saya tahu ini sepertinya dari Jawa sih ya, tidak ada yang dari Sumatera ya. Cukup menyebut nama saya 3 kali, insya Allah bisa masuk objek wisata Parangtritis gratis. Amin. Ya, dan oke, siap ya Pak ya. Sambil saya mengadmit ini Bu Nur Hayati yang baru join, ya kita lanjutkan. Saya S1-nya di Pendidikan Geografi di UNY, Universitas Negeri Yogyakarta. S2 saya di Pendidikan IPS, pas ya berarti ya. Pasca Sarjana Universitas Negeri Yogyakarta ya. Untuk quote, hobi dan YouTube bisa Bapak Ibu baca ya. Jangan lupa ikuti YouTube saya, insya Allah di sana banyak sekali edukasi-edukasi seperti itu juga ya. Kaitannya di modul juga ada. Teman-teman PPG yang tahun lalu juga sama, cukup terbantu. Insya Allah semoga ini juga bisa membantu Bapak Ibu meskipun campuran ya Bapak Ibu ya. Kegiatan saya yang pertama, bagi saya amanah saya yang pertama adalah ibu ya. Ibu itu amanah yang luar biasa bagi saya. 3 anak, karena anak saya kembar. Mungkin 85 kok anaknya udah 3 ya.
apakah giat banget gitu ya. Ya, karena anak saya kembar Bapak Ibu, saat ini kelas 3 SD, yang satu tidak kembar ya. Saya juga sehari-hari di dosen PGSD, FKIPUAD, dan pengalaman yang lain juga ada trainer soft skill, instruktur PPG, Satgas COVID, shelter, pembina relawan, humas asosiasi, dan sebagainya. Itu kesibukan saya sehari-hari, dan karena yang pertama menjadi ibu tadi, meskipun 3 anak dengan berbagai kesibukan, saya tidak memiliki ART. Saya tidak memiliki pembantu, karena tentunya kita tahu bahwa pembantu itu hanya membantu hal-hal yang tidak bisa kita lakukan. Insya Allah, dengan kooperatif dan kerjasama dengan anggota keluarga, tetap bisa terselesaikan dengan baik di rumah. Dan semoga ini bisa menginspirasi Bapak Ibu, meskipun Bapak Ibu ada kesibukan mengajar, PPG, merawat anak, insya Allah tetap bisa menyelesaikan dengan cantik dan elegan semuanya ya. Karena terbukti meskipun saya juga banyak sekali kesibukan dan amanah, tapi bisa terselesaikan berkat kerjasama antar keluarga. Itu sebagai contoh, semoga bisa menginspirasi, dan kita termasuk golongan orang-orang yang senantiasa bersyukur dan tidak mengeluh. Karena konon ketika kita ingin bahagia, maka kita bersyukur terlebih dahulu ya. Kalau kita udah ngeluh, aduh pagi ini udah Google Meet, aduh sebentar lagi nanti Google Meet lagi, aduh anaknya gimana, dan sebagainya. Saya terbiasa bilang ke teman saya, ke sahabat saya, tetangga saya, semua itu sebenarnya hanya cara pandang kita yang menganggapnya sulit ya. Jadi pasti tidak bisa, pasti ruwet, ambiar nanti pasti ya. Seperti itu. Tapi tidak Bapak Ibu, ketika cara pandang kita sudah positif dari sejak pagi, sejak awal, sejak diawali bangun tidur, insya Allah semua akan bisa terjalani dengan baik. Ya, karena saya sudah membuktikan. Bapak Ibu juga harus membuktikan. Dan di sini Bapak Ibu bisa sembari memperkenalkan diri, mungkin dari yang dari Bantul ada nggak ya? Yang dari Bantul. Ada Bu, ada. Apa ini? Mulia. Iya, dari mana? Saya dari Kretek Bu. Oh, berarti dekat Bu. Iya, Tirtomulyo Bu. Oh, geng ya. Sekali di SD mana Ibu sehari-hari? Sehari-hari ngajarnya di SD Plebengan Bambang Puro. Oh, geng ya. Plebengan yang dekat lapangan ya Bu ya. Kalau Iya, tidak salah. iya betul ya, Bu. Betul sekali. Ya, saya pernah pengabdian masyarakat di sana Bu, di PAUD-nya itu yang waktu itu tentang pengolahan sampah apa ya, sedekah sampah gitu. Oke. Berarti yang Bantul cuma satu ini, kru Bantul ya. Ada saya dari saya Parangtritis ya? Juga. Weh, saya Bantul juga Bu. Bu Feprina dari Parangtritis ya. Ya, baik. Bu, saya Grogol 8 Kretek Parangtritis. Nah, kalau mengajarnya ini di SD 1 Parangtritis. Oh iya, tapi asli Ibu pasti bukan dari Parangtritis ya, Bu ya? Iya, betul Bu. Oh iya, Ibu di SD Parangtritis 1, betul? Iya. Iya. Selamat datang di SD saya, Bu. Ketemu Bu guru saya. Saya mungkin kalau SD diajar Ibu, Bu. Ya kita santai saja ya, Bu. Ya, tapi asli saya Grogol 8. Yang dekat balai desa nggih, Bu? Nggih. Saya Grogol 8, asli saya, dan dulu kakek saya itu kepala sekolah di sana pertama. Iya, oke. Jadi ini ya kembali ya. Selamat datang Bu. Salam kenal. Kalau nggak kayak gini nggak kenal, di jalan juga nggak tahu papasan ya. Mungkin kita pernah papasan Bu. Oke. Ada lagi yang dari Bantul. Wah seneng ini, saudaranya banyak. Pinara aja Bapak Ibu. Besok kalau misalnya Bapak Ibu ke Parangtritis sebut nama saya 3 kali atau Bu Feprina 3 kali gratis. Pinara nanti saya sediakan di rumah. Bilang aja ya. Oke. Ya. Monggo yang berikutnya dari Bantul apakah hanya 2? Saya Ibu dari Piungan Ibu. Oh, J Bu Wening. Salam kenal Bu Wening. Iya. J Bu. Kidspan ya Bu ya.
Iya Ibu, Oh, dekat sekali. luar biasa. Monggo Pinara Ibu Oh, kalau Jeh. dapat depan. Ini malah saling ini ya, saling apa? Nah, jadi tambah sedulur lah istilahnya, nggih. Nggih Bu, nggih Nggih. Bu. Nanti kalau ke Parangtritis ada apa-apa hubungi saya. Siap. Saya Siap jemput di Ibu. DPR-nya, boleh. Baik, selanjutnya ada lagi yang dari Bantul? Ada Bu, Sinten? Bu Yuni. Weh, Bu Yuni saking pundi, Bu? Dari Ringen Harjo Bu, Ringen Harjo Bantul. Anjir, Ringan Harja berarti dekat SMA 1 ya, Bu ya? 1 Bantul. Ya masih ke utara Bu. Iya, ya itu dulu kalau saya lari sampai sana, Bu, SMA saya itu SMA 1 Bantul ya. Ya orang IPS memang harus kayak gini ya, karena kita bagaimana kita harus memiliki keterampilan untuk bersosial, temennya Makhluk banyak. sosial. Ya sudah tercermin harusnya dari orang-orangnya. Dan apa sih artinya kita mempelajari teori IPS tapi kita sendiri tidak bisa aplikatif mempraktekkan dan juga tidak bisa memberi bekal ke anak sehingga anak itu hanya sebatas apa ya istilahnya, dia nilai IPS-nya bagus katakanlah 90, 100, tapi ketika di rumah tidak ada interaksi sama sekali dengan keluarga, tetangga, misalnya seperti itu akan jauh lebih minus ya, seperti itu ya. Jadi senang sekali di sini saya berinteraksi dengan Bapak Ibu tambah saudara. Oke, Bu Yuni ya. Tadi siapa lagi, J? Siapa lagi yang dari Bantul? Sudah? Ya. Sekarang yang dari kita naik ke atas ya, Gunung Kidul ya. Siapa yang dari Gunung Kidul ini ya? Saya Bu. Oh, luar biasa Bu Heni. Bu Heni Dari Wonosari itu kemarin. Bu Deni ya. Iya Bu. Iya. Gunung Kidulnya pun di Bu. Gunung Kidul Asli Karangmojo Bu. Ya Allah, jauh sekali Bu. Alhamdulillah kita sekarang online ya Bu. Iya, Kalau Bu. misalnya offline panjenengan harus ke UAD itu luar biasa. Jauh Bu. Saya saja untuk menempuh ke, saya suka ke sotetan proyek Bu yang di Oh ya Pinara Bu. Kalau manggen wonten Wonosari. Saya pernah nyidam si kembar itu ya sampai sana Bu, jauh sekali Bu. Oh alah, anak saya juga kembar Bu. Oh luar biasa, kita nanti bikin grup Bu, ibu-ibu anak kembar gitu ya. Iya. Oke, iya terima kasih, salam kenal Bu Heni. Yang berikutnya mungkin dari Gunung Kidul, Sinta. Saya Bu Gunung Kidul Ya Allah, alhamdulillah ada Bu Nur Hayati, Bu Andari, sama Bu Sundari ya. Iya. Gunung Kidul, Bu Sundari. Saya dari Kalian Bu. Oh Palian, Masya Allah. Bu Andari, Sakai? Panas-Sari Bu, Gadung Sari. Oh, kotanya yang dekat itu ya, penerbangan itu ya, yang landasan itu dekat Gading. Masih ke timur Bu. Oh iya. Dekat Nur Hayati. Kalau Nur Hayati Bu. Dari Semin. Oh, bila saya punya simbah di sana juga dekat penjara itu dekat BKD itu ada tuh yang area-area sana, Ini Gunung Kidul ini ya Bu ya? Ya banyak Bu yang dari Gunung Kidul. Oh Bu, oke. Ini Ya Bu, saya Santi. juga. Iya. Asmani Dari Karangmojo juga Bu. Oh, Asih Santi Bu. Oke, tepi loh Bu. Lumayan nih Bu. Iya, tepi Bu. Ya, alhamdulillah online ya Bu. Sinyal insya Allah aman ya. Sinyal. Insya Allah Bu. Iya. Lalu Bu Ari, dari mana ini? Saptosari Bu. Ya Allah, Saptosari. Salam kenal. Wah ini saya sekarang pede kalau ke Gunung Kidul ya, punya banyak sekali saudara ya, saudara baru ya. Bu Azimah juga? Iya Bu, dari Semanu. Dari? Semanu. Oh, Semanu, J. Iya. Luar biasa. Lombok hijau ya Bu ya? Khasnya. Yang di dekat ya puasa-puasa ya. Di dekat hutan Bunder itu kok sekarang udah nggak ada Bu yang jual lombok hijau yang di pinggir itu ya. Ada warung kecil itu dulu ya. Oke. Ya kok sekarang ada Bu. Pak Uji dari mana Pak?
Dari Karangmojo, Bu. Luar biasa, ini tetangganya Bu Santi ini Pak Udi pasti ya. Iya. Kok nggak ini Tetangga sekampung saya, apa gimana Bu. ya, Pak? Gimana, Bu? Sekampung ya Pak ya? Iya, Bu. Ya, satu kecamatan, Satu Bu. kecamatan J. Iya. Salam kenal ya Pak. Salam Iya, untuk Bu. Gunung Kidul yang luar biasa, pemandangannya indah ya. Luar biasa. Ya, J. Apakah ada lagi yang dari Gunung Kidul? Bu Natasha? Saya Bu Natasha. J. Saking pundi? Bu. Dari Gunung Kidul juga Karangmojo. Karangmojo juga ini ya. Ada 3 lebih dari Karangmojo ya. Pak Satu Udi, kampung. Bu Natasha, Bu Santi ya. Oke. Ada juga Bu Anita sepertinya ini membuka audio. Bu Anita saking pundi, Bu? Saking pundi, Bu? Ponjong. Ya, Luar sebelah biasa. timurnya Karangmojo. Jauh sekali. Kalau pantai yang paling dekat dengan panjenengan apa, Bu? Sama sih Bu, jaraknya. Semua Baron, Kukup itu sama. Oh iya. Iya, iya, iya. Baik. Selanjutnya ada lagi yang dari Gunung Kidul, Bapak Ibu? Ya, kita beberapa menit untuk kenalan dulu lah. Tak kenal maka tak sayang. Saya itu kalau mengajar ya ibaratnya ya nggak bisa hanya mengajar tok atau menyampaikan saja, seperti ibaratnya nanti seperti hubungan yang sangat kaku sekali ya. Tapi kalau sudah mengenal ya seperti itu, ibaratnya ibu bertanya ke saya juga enak, saya juga menyampaikan juga enak, nyaman semua. Ya hubungan yang klik yang harus dibangun antara instruktur dan juga Bapak Ibu sekalian yang hebat sekali dan semangat, itu yang harus selalu kita jaga ya, seperti itu. Sehingga istilahnya kedekatan ya personal itu juga diperlukan oleh seorang pendidik atau guru supaya bisa mengetahui karakteristik dari masing-masing agar kita itu ketika nanti mengambil contoh itu benar-benar bisa kontekstual juga ya. Oke, nggak mungkin saya kalau misalnya nggak kenalan ini tadi nggak tahu ternyata ada di Poncong, Karangmojo, ada juga yang di Bantul, bahkan ada yang sering lewat depan rumah saya aja nggak tahu ya. Di forum ini itu kan kebangetan sekali nanti, bisa kebangetan sekali kalau misalnya saya menyampaikan materi IPS sementara orang yang lewat depan saya nggak tahu ternyata itu saya pernah saya masuk kelas saya seperti itu ya. Oke, apakah ada yang lainnya berarti ini tim dari Gunung Kidul menjuarai karena banyak sekali ya, Bantul baru sedikit tadi ya. Oke, ada lagi enggak? Insya Allah enggak ya, sudah cukup. Lalu yang Sleman sekarang, apakah ada yang dari Sleman, kota? Monggo, yang dari Sleman. Saya dari Sleman, Bu. Luar biasa Pak Wahyu. Saking pundi Pak Sleman ini pun? Cebongan, Bu. Oh, Cebongan. Ngajarnya di mana, Pak? Ngajarnya di Jogonalan, Bu. Oh, Jogonalan. SD 1 Ngering. Oh, SD Negeri 1 Ngering. Oke. Tepih ya, Pak? Oke, 45 menit kalau dari rumah. Oh, ya luar biasa. Salam kenal. Kalau Sleman ini sudah kota banget itu ya, Pak ya. Dekat Iya, Janu rame. Putra ya, Pak ya. Iya, dekat Janu Putra itu rumah saya dekat sana. Oke, ya. Ya, orang IPS juga harus tahu wilayah-wilayah sehingga ketika berbicara dengan orang akan nyambung ya, seperti nyambungnya ya. Ya tuh Pak, dekat Janu Putra, dekat banyak lah. Dekat SCH yang penting Pak ya. Betul, SCH, GCM. Ya, karena itu menjadi materi-materi dalam IPS sudah nih ya, ekonomi ya, gitu kan Pak. Oke, Ya. selanjutnya yang dari Sleman yang lain. Terima kasih, salam kenal Pak Wahyu. Ya, Lalu yang lain. Saya Bu, Oke, Bu Eni. Bu Eni saking pundi, Bu? dari Melati Sleman Bu. Oke, Melati. Oh, kebetulan Iya. suami saya juga di Melati, Bu. Saya melatinya itu di Jembangan Bu.
Dekat hampir Sayegan, iya. Dekat Sayegan, ya? wisata Oke. Grogol, iya. Oh, dekat Sayegan. Iya. Berarti yang jalan yang sejuk sekali itu ya, Bu ya. Kalau kita sebelum SCH itu ke kiri itu kan ada jalan sejuk, ada lampu-lampu itu? Bukan, Bu. Saya Oh, ini bukan. Pasar Godean ke utara, pinggir Oh, Selokan Mataram, Bu. luar biasa. Jauh Iya. sekali ya, Bu ya. Lumayan, Bu. Lumayan, iya. Di SD pun, Ibu? Saya di SD Telogo Barat UMY, Bu. Oh iya, berarti tidak terlalu jauh sih ya, Bu ya. Nggih, Tinggal Bu. ke selatan. Salam kenal Bu Eni. Nggih, Bu. Kemudian Terima terkenal kasih. dengan sate kerenya, Mbah Mardi dan juga welut ya. Iya, Bu. Saya tuh sering ke sana loh, Bu ya. Iya, baik. Selain Bu Eni dan juga Pak Wahyu yang dari Sleman, apakah ada? Saya, Bu. Ada, Bu. Oke, Bu Suryanti. Salam kenal, Bu. Oke, Bu. Saking pun di Bu. Saya tinggalnya di Kalasan, Ibu. Oh, Kalasan. Ya. Iya. Oke, dekat Sabar Menanti ya, Bu ya. Oke. Sama dekat Dawet yang 2000-an. Oke, baik. Baik, Bu. Oke, jauh sekali ini kalau offline ya luar biasa ya Bapak Ibu, apalagi yang dari Gunung Kidul, Godean, dan sebagainya. Adakah lagi yang dari Sleman? Saya, Bu. Oke, Bu Dewi, saking pundi Bu? Dari Sayegan. Oke, dari Sayegan, berarti tetanggaan dengan Bu Eni Ermawati, ya? Lumayan jauh, Bu. Kalau saya dari Pasar Godean cuma 1 kilometer aja. Oh, jen. Iya. Oke, baik. Luar biasa, tersebar dari mana saja. Salam kenal Bu Dewi. Selanjutnya? Saya, Bu. Bentar, siapa ya ini? Oke, monggo Bu. Dari Bu Umi. Kalasan. Ya, salam kenal Bu Umi. Saking Kalasan. Saya Bu Berti, Bu. Bu Berti. Soalnya Bu Umi juga rebutan ini. Bu Berti, nggih, monggo Bu. Saya dari Kalasan, tetangganya Bu Sur. Oh, tetangganya Bu ini ya tadi ya, Bu Sur ya. Ya, kalau ada tetanggaan lumayan lah ya. Nanti kalau ada apa-apa kan bisa ke rumah, ini ngerjakannya gimana ya, dan sebagainya ya. Halo, tetangga juga dengan dosen UAD. Sinten? Mbak Ratu, Bu Ratu. Oh, Bu Ratu Matahari, FKM. Oh, saya. Luar biasa ya. Dari FKM beliau betul. Ya, salam kenal Ibu ya, Kalasan dekat Candi Prambanan ya, dekat LPMP ya. Jogja ya. Baik, selanjutnya adakah yang dari Sleman lagi sebelum kita mulai? Ya, karena hari ini Bu Dolina di sini juga diminta untuk istilahnya kita secara sinkron ya, 200 menit, tapi tidak, nanti kita bagi, ada yang pagi dan juga lanjut sore, dan juga Bapak Ibu kan di sini, Bapak di sini hari Jumat, kalau bagi yang akan Jumatan juga mungkin nanti akan kita akhiri ya sekitar jam 9.30 atau jam 10 seperti itu. Baik. Adakah lagi? Sepertinya sudah ya, Bantul, kota ada? Gunung Kidul, Sleman sudah? Atau yang dari luar DIY ada? Jangan-jangan. Ada, Bu. Ya, Bu. Ada, Bu. Loh, ada toh? Oke, luar biasa. Kan Bu ini dari siap dari mana? Dari mana? Kabupaten Semarang. Bu Ardiani. Ya. Bu Ardiani saking pun, Bu. Dari mana? Dari Kabupaten Semarang, Bu. Luar biasa. Semarangnya dekat Banyumanek, Bu? Di Tengaran, dekat Salatiga. Oh, luar biasa. Ya, sudah agak ke selatan sih ya, Bu ya. Ya, baik. Semalam ada yang sahur dari Semarang ke rumah. Beliau sedang di Hotel Queen of the South Parangtritis, terus ikut sahur di rumah semalam. Ya, adiknya suami saya itu dari Semarang juga. Selanjutnya, siapa lagi? Bu Meja? Saya dari mana? Kabupaten Semarang juga. Luar biasa, Semarang ya. Ya.
4 jam loh Bu, kalau misalnya ini offline Ibu harus ke UAD ya. Ngekos. Kos ya. Nggak apa-apa Bu, nanti main ke rumah saya ya besok Iya, kalau. iya Bu, ya siap. Insya Allah, nggih. Oke. Iya. Baik, Winara udah kalau saya tuh udah kenal sama orang, udah itu tak anggap saudara keluarga gitu Iya, ya. iya. Jadi Terima kasih Bu. tidak kagum sama sekali. Oke, baik. Selanjutnya siapa nih? Pak Indra ya? Ya Bu, makasih waktu yang diberikan saya. Saya Oke. dari, Bu, terkenal yang jalan rusak Bu. Aduh, Kabupaten Grobogan Purwodadi Bu. ya Allah, Purwodadi ya, yang kalau nggak salah di sana ada Bleduk Kuwu, betul Pak? Leres sama Gedung Bleduk Ombo. Kuwu. Itu masih ini Pak? Masih rame ya enggak Pak? Kurang tahu sih Bu, karena Bleduk Kuwu kan sebelah timur, saya perbatasan itu, Toroh, Oh, dekat kotanya. Paling ya Oh. 5 menit, 10 menit. oh luar biasa Pak. Jeh. Sehingga Ya Bu. Pak, baik. Dan selanjutnya, apakah masih ada Pak Yohanes tadi belum ya kayaknya? Dari Blora, Bu. Siapa ini? Budian. Nggih. Ya Allah, jauhnya Bu. Salam kenal Bu, Budian. Nggih, salam kenal Ibu. Ya, selamat datang ya di kelas PPG pendalaman materi tes ini ya. Dan saya senang sekali ada yang dari Blora, Semarang. Selanjutnya dari mana? Bu Kingki? Dari Banyumas, Bu. Siapa ini? Sinten? Bu Bu Ika. Marniatun. Bu Marniatun, dari Banyumas. Ya, ternyata Iya. jauh ya. Ada yang dari Lumayan, Bu. Jogja ya. Tapi alhamdulillah Bu, saat menikah pandemi. Oh, pandemi kok alhamdulillah ya Bu ya. Kalau Ada hikmahnya, Ibu. nah iya, panjenengan ini kan di ACC dapat di UAD itu kan mau nggak mau kan jadi nggak kos lah istilahnya. Selanjutnya, Sintan ini, Bu Kingkin dari mana Bu? Tadi sepertinya belum ya? Oh, Bu Alwi atau Bu Iya Alwi? Bu, belum Bu. Oh, J mau ke Bu? Oh iya, perkenalkan Bu, nama saya Kingkin Pujiastuti. J. Saya juga dari Gunung Kidul. Oh iya, Tepatnya di Rongkop. Rongkop jauhnya. Kalau Ya. Ibu tindak Pantai Pinara. Siap, Ibu. Ibu juga kalau ke Bantul ya, ke Parangtritis Pinara ya Bu ya. Siap Ibu. Saya dekat sekali masuk sana. Kebetulan ada saudara di Bulu. Oh gitu, J. J. Salam kenal Ibu. Terima J. kasih sama-sama Bu. J. Selanjutnya Bu Alwik ya. Sepertinya Rashen dan juga audionya belum keluar. Dari Bu, Bantul saya. Bantul pun di Bu. Piungan Bu, tetangganya Bu ini. J, Bu. Luar biasa, salam kenal Bu. Iya Bu. Ya. Apakah ada yang belum? Pak Yohanes dari mana ya? Dari Sleman, Bu. Oh, ini dekat-dekat. Moyudan, iya. Ini salam kenal Pak di Ye. Moyudan, J. Tadi dekat Ye. Godean ya. Berarti Sleman, Melati, Sayagan, Godean ya, seperti itu. Tapi dinasnya di mana sehari-hari, Pak? Di Sedayu, SD 1 Sedayu, Bantul. Oh, J. Pojokan. Ya, 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 ya. Ke selatan ya, Pak, jadian. Jadi kan, ya, Iya. Bapak Ibu. Selatan. Alhamdulillah sepertinya sudah semua, J. Atau mungkin ada yang terlewat, ya nanti monggo silahkan bisa. Bu, saya belum ya, tapi kita secara keseluruhan, alhamdulillah saya bisa memetakan dalam pikiran saya, ya orang IPS langsung petak, twing ya, dari Gunung Kidul, Bantul, Sleman ya, ada juga Banyumas, kayak Blora, Semarang ya. Nanti kita ketika ambil contoh makanan khas dan sebagainya, ya bisa nyambung lah. Beda ketika saya belum mengenal Bapak Ibu, saya ambil contohnya mungkin misalnya growol atau apa, mungkin yang lain tidak familiar ya. Tapi kalau misalnya yang dari Semarang, lumpia Semarang ya, dan sebagainya itu bisa nyambung lah. Istilahnya seperti itu, bagaimana kita perlunya seorang pendidik juga mengetahui sekali karakteristik peserta
didik kita, siapa yang kita ini. Meskipun kita tahu ya, saya sangat meyakini dan dengan membuka LMS sekali saja saya sudah memahami. Bapak Ibu loncatannya sudah luar biasa. Saya berikan apresiasi setinggi-tingginya untuk Bapak Ibu yang seharusnya mungkin tugas untuk identifikasi materi masih seharusnya setelah dijelaskan seperti itu, tapi Bapak Ibu sudah luar biasa top mengawali karena memang polanya sama ya dengan modul 1, 2, 3, modul 4 ini. Jadi Bapak Ibu kan sudah familiar sekali dan ingin segera nanti ibu-ibunya segera ingin ya kalau bisa jangan sampai Google Meet ini bisa mengganggu waktu untuk memasak buka puasa ya, seperti itu sehingga Betul sekali. betul kan? Iya, saya sudah tahu tadi ketika buka, wah ini sudah enak ini kelasnya luar biasa ya, sangat progresif sekali, sudah bisa diajak melayu istilahnya, diajak lari. Ya, saya lari, dengan lari insya Allah kita akan mencapai di titik atau tujuan yang tentunya yang diharapkan seperti itu. Nah di sini saya share screen kembali, nggih. Bentar. PPT saya sudah muncul nggih? Karena kalau melalui Google Meet itu saya nggak bisa lihat wajah Bapak Ibu, tapi saya cuma bisa lihat PPT saya. Ya itulah mungkin kelemahan Google Meet ya. Jadi tidak bisa melihat bersamaan kalau tidak pakai dua laptop atau pakai handphone yang satunya. Jadi hanya tahu satu lah ya, seperti itu. Baik, sebentar. Nah, jadi aktivitas kita itu di sini Bapak Ibu, di modul saya punya tugas mengawal Bapak Ibu hebat. Kenapa saya bilang hebat? Lawang Bapak Ibu itu sudah luar biasa mumpuni, sudah profesional semua. Akan tapi di PPG ini tentunya ya kita harus ikuti alur yang ada, yaitu pada hari ini kita berjumpa di modul 4 yaitu pendalaman materi IPS ya, khususnya analisis materi IPS di SD ya, seperti itu. Nah, di modul 4 ini kita sudah sampai titik ini, 2A 41 pengantar pembelajaran modul 4 ya. Yang kedua, nanti Bapak Ibu bisa lanjutkan ke identifikasi materi modul 4. Nah, ini sudah saya buka ya, sudah saya buka dan luar biasa ya Bapak Ibu ya. Sudah apa? Kalau nggak percaya, saya bukakan. Bentar. Nah, ini dia. Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan. Kelihatan Ibu. Kelihatan. Hasil inputan panjenengan itu di sini. Identifikasi materi pembelajaran. Jadi sebenarnya ini akan saya instruksikan nanti. Bapak Ibu silahkan jangan lupa isi identifikasi materi pembelajaran. Tapi karena Bapak Ibu sudah luar biasa, semangat belajarnya tinggi, ya, dan juga ingin segera selesai lah istilahnya, tentunya, sebentar ada yang bergabung, ya, tentunya ini ya, supaya lebih punya waktu ya untuk lebih mendalami ya, makanya Bapak Ibu selesaikan. Nah di sini sudah Bapak Ibu input semua peta konsep. Selain itu materi yang dirasa sulit gitu ya. Ini kan isiannya gitu ya. Nah sudah ada di sini. Nah kita lanjutkan lagi. Setelah identifikasi, Bapak Ibu bisa mendownload bahan ajar di sini yang terkait HOTS, High Order Thinking Skill ya. Di mana di sana mengarah ya pada C4 sampai C6 ya. Nanti akan nyambung ke bawah ya, ke bawah, yaitu review materi yang sulit dipahami dan miskonsepsi pada modul 4. Ini juga saya sudah buka, Bapak Ibu sudah hebat sekali. Luar biasa, sepanjang saya mengajar di PPG, kelas 1B ini luar biasa, top ya, apalagi puasa loh ini. Loh, ini puasa loh. Puasa tapi luar biasa sekali. Panjenengan
Semangatnya. Memanfaatkan waktu setelah sahur, Bu. Wah, iya, biasanya kalau Power of mbak-mbak. soalnya kalau misalnya nggak pas puasa mungkin ada aja ya Bu ya, ke pasar masak nyemil gitu ya. Oke, ini luar biasa ini, kelihatan ya Bapak Ibu ya, Anda sudah mengisikan review materi yang sulit dipahami. Nah, sepertinya Bu Dolina juga ingin mengawali, tapi begitu mau mengawali saya lihat dulu kan, wah udah diisi ya seperti itu, tapi alhamdulillah artinya kelas ini aktif. Dan di sini kita tahu bahwa ada banyak sekali yang dituliskan materi yang sulit dipahami, miskonsepsi pada modul 4 ya, seperti itu. Nanti kita baca secara detail dan mungkin juga bisa kita diskusikan ya lebih lanjut ya. Luar biasa ini. Betul. Yang disampaikan Bapak Ibu di sini ya. Contoh seperti membedakan perilaku ekonomi, prinsip ekonomi, pasar modern tradisional. Terus bagaimana sih bilang ke anak, menjelaskan ke anak misalnya perbedaan antara tadi saya baca ya, penduduk, rakyat, warga negara. Itu juga hal sepele tapi bisa menimbulkan miskonsepsi. Betul apa betul? Betul kan? Selain itu juga ada ini tadi saya baca, Bu, apa bedanya sistem sosial sama budaya. Selain itu juga produksi, distribusi, konsumsi, terus yang lain-lain ya. Saya loncat yang sangat ini ya. Tadi apa ya? Nah ini, ablasi, abrasi, eksarasi, diflasi. Nah itu nanti saya putarkan tayangan punya saya. Insya Allah satu tayangan itu bisa menjawab beberapa miskonsepsi yang ada di sini. Insya Allah bisa tercerahkan ya. Bedanya ablasi, abrasi. Ablasi itu sungai, abrasi itu di air laut, eksarasi itu es, deflasi itu angin ya, erosi yang disebabkan oleh tenaga angin, air, tapi air, es ya, seperti itu. Nanti bisa saya jelaskan lebih detail ya, seperti itu. Dan meskipun Bapak Ibu yang lain juga bisa saling mengomentari ya, nanti di diskusi ini ya, karena itu poin penting supaya Bapak Ibu keaktifannya jangan di WA ya, tapi kita istilahnya kita angkut ke sini ke LMS supaya Bapak Ibu aktif, yang lain juga ya, sehingga itu akan menjadi istilahnya komponen ini ya, Bapak Ibu bisa kita ketahui bersama mana sih sebenarnya yang masih belum jelas. Siapa tahu teman-teman Bapak Ibu yang lain yang dari Semarang, dari Gunung Kidul, Banten punya pengalaman yang lain dan bisa menjawab itu. Bahkan Bu Dolina pun mungkin tidak bisa menjawab, tapi Bapak Ibu yang sudah praktik di lapangan, oh saya ketika menjelaskan itu tuh pernah Pak pakai cara ini dan berhasil. Nah itu kan istilahnya saling belajar, teman sebaya ya, seperti itu juga bisa ya. Oke. Selanjutnya tadi sudah ya ini Bu, review yang sulit dipahami. Setelah itu adalah analisis penerapan materi. Jadi di sini sebentar, hot belum ya? Oh sudah. Review materi HOTS tadi ya. Review materi HOTS. Yang ini sudah belum ya Bapak Ibu? Saya belum membuka soalnya. Sudah ada yang mengisi ya? Membuka open diskusi ya? Belum? Udah, Bu. Oh, luar biasa. Ya Allah, karena sudah kayak apa ya? Wah, dari modul 1 ya toh, 2, 3 kan hampir sama polanya. Jadi istilahnya 3, 4 lancar lah. Alhamdulillah saya tuh diberikan di modul 4. Jadi kalau di awalan sama Pak Fahrur ya, mungkin atau sama siapa ya, itu di awalan itu kan tentunya sedang membuat pola, tapi di keempat ini insya Allah lebih lancar, sehingga nanti Bapak Ibu bukan buka puasanya lebih awal loh, menyiapkan buka puasa lebih awal. Masaknya sama waktu istirahat. Jadi Amin. Bapak Ibu itu kan bapaknya cuma sedikit Bu. Betul? Mumpung bapaknya cuma sedikit, ini karena ibu-ibu itu jangan mau ini ya Bu ya. Kita itu juga harus me time, ibu-ibu. Meskipun Anda sesibuk apapun, PPG, saya pernah loh Bapak Ibu dalam satu hari itu 5 kegiatan sekaligus, sampai saya tuh bingung baginya.
mana anak minta ini minta itu, tapi saya hanya bernafas 10 kali, bukan bernafas 10 kali, tapi apa ya, seperti itu. Lalu kalau kita mengeluh nggak akan selesai, yang bisa kita lakukan adalah melewatinya, ya. Tantangan itu harus kita selesaikan, yakin pasti bisa, ya. Seperti aja Bapak Ibu di sini ya, meskipun di sini Bapak Ibunya ambil yang lain, insya Allah bisa, insya Allah. Jika mindset kita di sini bisa. Dan kan sudah dicicil nih Bapak Ibu ya, sudah dicicil. Tentunya nanti presentasinya mau jam berapa Bapak Ibu kira-kira nanti? Supaya jenengan juga ada jeda istirahat ya. Seperti itu kan bisa, kalau sudah terisi didiskusikan hanya memantau LMS, diskusi antar teman ya, saling mengomentari, dan juga bapak-bapak yang sholat Jumat bisa sholat Jumat, ibu-ibu bisa rebahan. Saya kasih tips nanti, jangan lupa ibu-ibu pas bapak-bapak Jumatan ya, ibu-ibu rebahan ya. Nanti kan kita akhiri jam ya sebelum Jumatan jauh ya, jadi ibu-ibu bisa tetap istirahat. Kita bagi 2 termin aja, kalau kita full 3 jam kita mendengarkan, dan juga kita seperti ini tuh apa ya, di sini juga terlalu lama juga tidak ini ya, tidak kurang apa ya istilahnya, Efektif. Kita bagi yang sore khusus presentasi dan penguatan, nanti ibu-ibu kan habis rebahan bisa fresh kembali presentasinya, dan saya yakin presentasinya pasti udah dibikin kok, iya nggak? Iya, Ibu. Iya, Bu. Berarti kan tinggal berjalan aja. Oke, baik Bapak Ibu, tapi tetap bagaimanapun juga saya Mati, Bu. Nggak kedengeran. Mati, Bu. Macet, Bu. Nggak terdengar. Halo, Ibu. Mungkin sinyal di Parangtritis sedang down seperti kemarin. Halo. Halo Bapak Ibu. Iya, Bu. Halo, Bu. Saya Bu. Tahu nggak karena apa? Tahu, Bu? Wifi saya anak saya. Oh. Anak Nggak saya apa-apa, Bu. habis sahur terus tidur lagi ya, terus yang kecil, paling kecil sih, lalu bangun dia mencabut kabelnya. Kalau wifi kan nggak bisa tersambung, tapi insya Allah ini masih terekam, dia masih nyambung. Mohon maaf sekali, saya kaget, adik ini apa, saya bilang gitu. Ya, mohon maaf sekali. Baik, kita lanjutkan lagi. Berarti tadi saya ngomong sendiri karena nggak kelihatan ya. Saya kan pakai share screen tadi. Baik, kita lanjutkan, nggak apa-apa. Mohon maaf. Saya bukakan lagi PPT-nya. Nah, ini sudah. Jadi setelah Bapak Ibu tadi sudah identifikasi materi modul, di bahan pembelajaran, review materi yang sulit dipahami, review materi HOTS, analisis penerapan materi yang dibuat presentasi ya, PowerPoint tadi,
selanjutnya nanti di akhir akan dipresentasikan ya. Di kelas ini total berapa Bapak Ibu? 35, Bu. 35. Nah, tadi saya pas berhenti tuh di sini, saya waktu nanya berapa Bapak Ibu, kok nggak ada yang jawab. Saya close kan presentasi saya, ternyata not connection. Ternyata saya ngomong sendiri tadi. Pas lost itu tadi. Karena di tampilan saya PPT-nya, tampilan PPT kan nggak kelihatan. Ya, baik. Berarti nanti sampling saja ya, Bapak Ibu, sampling untuk mempresentasikan. Nah, sebenarnya secara garis besar ya Bapak Ibu di pendalaman materi IPS itu ada 4. Nah, kenapa saya ambil di sini? Ini saya tuh mau ngambil di Google tuh takut Bapak Ibu gambar ya copyright dan sebagainya ya, kita ngambil punya orang. Jadi saya ngambil punya saya sendiri aja lah. Ya, kita yang pertama itu adalah modul pertama ini Bapak Ibu. Kalau saya sudah punya print out-nya ya. Modul pertama itu terkait manusia, tempat, dan lingkungan. Tentunya manusia, tempat, lingkungan, karena manusia tentu tinggal di sebuah lingkungan ya, lingkungan di muka bumi ini ya. Lalu apa bedanya tempat sama lingkungan? Kalau tempat itu lebih jauh, lebih kecil atau daerah ya, tapi lingkungan itu lebih luas. Selain itu yang kedua di sini saya ada candi. Kenapa saya ambil candi lah? Saya bingung. Hubungannya sama sejarah kan candi ya. Masa mantan ya? Karena hubungannya sama sejarah itu masa lalu ya. Seperti itu. Tapi saya candi di sini ya. Oke. Di sini adalah waktu perubahan dan sistem sosial budaya ini ya. Kalau saya punya print out-nya. Ya. Terus yang ketiga, kenapa ada makanan di sana? Iya, karena kita melakukan perilaku ekonomi itu dalam rangka juga memenuhi kebutuhan ya kan, tentunya sesuai dengan ini ya prinsip ekonomi ya, seperti itu. Kita juga punya motif ekonomi. Nah di sini kaitannya dengan kegiatan belajar 3 ini bukunya ya, tentang perilaku ekonomi dan kesejahteraan. Lalu yang keempat, kenapa saya di situ berfoto dengan anak saya saya waktu itu sedang belajar augmented reality ya, seperti itu. Di mana kita ini sekarang pada zaman kemajuan teknologi, banyak sekali kita ada ilmu-ilmu baru ya terkait, bahkan pandemi ini telah merubah mindset semua, bahwa yang tadinya ibu saya itu, ibu mertua ya, dulu sempat ketika mau menggunakan handphone itu takut kesetrum ya, ibu mertua bilang, tapi mau tidak mau sekarang sudah canggih, bahkan sudah bikin video-video pakai KineMaster ya, dikirim ke grup keluarga misalnya seperti itu. Jadi luar biasa sekarang pandemi ini mau tidak mau telah mengubah apa ya istilahnya, kita yang adaptif dengan perubahan itulah yang kita bisa bertahan istilahnya ya, seperti itu. Di sini di kegiatan belajar 4 ada fenomena interaksi perkembangan iptek dalam masyarakat global ya. Nah, kegiatan belajar 1 di sana ada manusia, tempat, dan lingkungan. Nah, di sana bagaimana kita itu bisa menguasai terkait materi manusia sebagai makhluk individu, sosial, dan makhluk budaya. Nah, ini sudah mumpuni semua, makhluk individu, sosial, budaya, udah di luar kepala lah. Tapi di luar kepalanya bukan lupa ya. Oke. Lalu yang kedua, menguasai ruang dan tempat ya. Oke, bisa tahu kita itu tinggal di mana, di belahan bumi mana, seperti itu. Lalu menguasai lingkungan alam yang terdiri atas bumi dan penduduk. Nah itu capaian pembelajaran yang pertama. Lalu untuk kegiatan belajar 2, kita belajar waktu, perubahan, sistem sosial budaya. Nah, capaiannya di pembelajaran KB2 ini menguasai materi waktu yang mencakup konsep waktu, arti dan makna sejarah, konsep sejarah, serta metode sejarah. Menguasai materi keberlanjutan dan perubahan dalam sejarah. Selain itu, menguasai sistem sosial budaya mencakup kebudayaan, unsur kebudayaan, dan watak nilai ya. Lalu yang kegiatan belajar 3 adalah perilaku ekonomi dan kesejahteraan ya. Ini kalau ini dekat sekali karena kita sering ya, apalagi kita ibu-ibu ya, udah siap-siap buka puasa apa nih, sahurnya apa nih ya. Kenapa sih kita
apa mau pengen itu, pengen ini, menunya ini ya. Karena kita punya ya kita ingin memenuhi kebutuhan kita punya keinginan, kita punya kebutuhan ya, sehingga ada yang menyebutkan bahwa kebutuhan kita itu kalau dihitung nggak terbatas apa tidak terbatas, Bapak Ibu? Tidak terbatas. Alat teman ya sudah banyak keinginan. Betul, banyak keinginan, sudah punya bahan sop-sopan, masih pengen beli apa, giliran pas buka puasanya bingung yang dimakan mau yang mana dulu. Pernah nggak sih kayak gitu? Itu sering Bu. Ya, Sering beli gorengan kemarin. Permata Ibu. Beli dan sebagainya, akhirnya pas buka puasa, padahal ketika kita makan sepiring sama ini udah kenyang, kadang malah bingung toh ini mau apa ya, untuk temen tadarus mungkin ya. Itu membuktikan bahwa itu hal simpel loh, dan kita lihat dalam sehari-hari, oh ternyata kebutuhan manusia itu tidak terbatas, dan ketika kita memenuhi pun ya kadang kita belum puas seperti itu. Sehingga saya juga biasakan ya, di dalam prinsip ekonomi kan sudah ada ya prinsip-prinsipnya, bagaimana kita supaya dengan pengorbanan sebesar-besarnya mendapatkan apa? Mengorbankan sekecil-kecilnya mendapatkan untung yang sebesar-besarnya. Tapi tentunya dengan istilahnya dengan bijak ya, dengan cara-cara bijak seperti itu. Ya kalau memberi sesuatu ya tentunya dengan by fungsi saja. Kalau kita itu di pedoman hidup kita sudah apa-apa by fungsi, insya Allah kita akan termasuk golongan hamba-hamba yang tidak boros ya ibu-ibu ya. Ibu-ibu, tapi soalnya bapak-bapak jarang yang boros sih ya. Jadi misalnya mau beli baju nih, oh, ternyata baju saya masih ada. Mau beli sepatu, pikir-pikir lagi, fungsinya untuk apa sih? Oh ternyata masih ada ya, seperti itu. Jadi by fungsi seperti itu akan lebih mudah. Menguasai materi produksi, distribusi, dan konsumsi. Kalau saya rasa sih ini sudah banyak sekali yang memahami, dan juga materi pasar dan materi kesejahteraan. Ini baru garis besar yang saya sampaikan. Lalu yang kegiatan belajar 4 nanti akan berkaitan dengan fenomena interaksi dalam perkembangan iptek dan masyarakat global ya. Capaian pembelajaran KB 4 ini menguasai materi hakikat iptek, perkembangan iptek dan kehidupan manusia, yang tadinya mungkin jahit, saya juga pernah diajarin jahit sama si mbah saya waktu itu, pakai tangan ya, dimasukkan ke tengah, dimasukkan seperti itu. Tapi dengan seiring perkembangan iptek juga ada mesin jahit ya. Tapi kalau pakai mesinnya malah nggak bisa saya. Apa ya? Belum terlatih, tidak bakat juga ya. Selain itu dulu ngulek sambel ya kan? Ngulek sambel ya udah, ya sekarang juga masih ya pakai cobek. Tapi sekarang ada yang praktis juga, masukin aja ke seperti blender yang kecil, digiling, udah rampung dipencet. Apalagi sekarang yang nggak pakai seperti itu, bahkan nyirami tanaman ya, atau memantau tanaman bisa memakai drone atau ya apapun itu sekarang hanya dengan pencet seperti ini. Rumah ya, CCTV mana ada dulu ya, sebelum ada CCTV ya, sekarang dimanapun Bapak Ibu bisa mengakses di rumah ada siapa ya, siapa aja yang masuk, keluar masuk dan sebagainya. Selain itu menguasai perkembangan iptek dan kelestarian lingkungan ya, seperti itu, dan juga materi perkembangan iptek dan masyarakat global. Nah, ini yang sudah Bapak Ibu isi ya. Seharusnya di sini saya baru bilang sih, tapi Bapak Ibu luar biasa, jos top sekali kelas 1B. Keren loh Bapak Ibu tuh, bener keren, saya akui. Ya, pada kegiatan ini Anda diminta untuk melakukan identifikasi materi dengan menuangkan hasil analisis materi pada modul 4 yang telah dilakukan. Sebutkan daftar peta konsep di modul ini. Nah, sudah tadi disebutkan. Kita lihat bersama juga ya tadi ya. Selain itu, sebutkan dan jelaskan dengan singkat materi yang sulit dipahami. Yang sulit dipahami tadi juga sudah ya. Sebutkan, jelaskan dengan singkat materi yang sering mengalami miskonsepsi. Lalu
Ini bahan pembelajarannya, buku pembelajaran HOTS, modul pendalaman materi IPS, PPT pendalaman materi IPS. Jika nanti Bapak Ibu memerlukan PPT ini bisa saya share. Ya. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu bisa masuk ke review materi yang sulit dipahami dan miskonsepsi. Pada kegiatan ini saudara akan melakukan kegiatan diskusi bersama dengan mahasiswa untuk mencari pemecahan masalah atas materi yang sulit dipahami, sehingga akan menimbulkan perbedaan persepsi pemahaman. Jadi ini, Bapak Ibu kan sudah mengisi tadi juga ya di LMS, tapi kan belum ada komentar balik dari saya, feedback dari teman-teman. Ya nanti kita akan lanjutkan setelah Google Meet ini ya, secara pertemuan sinkron ini dengan saling mengomentari dan juga mungkin berbagi pengalaman supaya benar-benar kita mendapatkan pemahaman yang lebih baik ya. Jadi yang kita bisa mengambil ya mungkin pengalaman Bapak Ibu yang satu dengan yang lain beda-beda ya, bisa diambil yang terbaik, mana yang terbaik seperti itu, dan juga nanti akan saya berikan saran-saran seperti itu. Lalu yang kedua, konfirmasi klarifikasi tentang miskonsepsi materi ajar berdasarkan hasil belajar mandiri. Jadi tadi sudah ada, nanti setelah tayangan PPT ini selesai, saya ambil salah satu ya untuk bisa memahamkan terkait miskonsepsi yang ada ya, seperti itu. Lalu setelah materi sulit yang dipahami sudah ditulis Bapak Ibu ya, Bapak Ibu hebat, keren-keren, profesional. Sebenarnya Bapak Ibu itu ya mungkin hanya untuk formalitas ya ini ya Bapak Ibu ya, ikut PPG itu sebenarnya sudah mumpuni semua. Saya doakan semua lulus dengan baik ya, lancar ya, diberikan kemudahan. Ya, karena Amin, Ibu. Terima karena kasih. dengan saya melihat baru sebentar saja dengan aktivitas Bapak Ibu itu sudah progresif sekali, sudah maju. Apa ya? Insya Allah dalam genggaman lah kelulusan, insya Allah. Ya. Okay. Amin. Lalu yang review materi HOTS pada modul 4 ini diskusi di LMS juga. Jadi kita lebih banyak diskusi di LMS. Sayang sekali kalau kita diskusikan di WA nanti tidak ter-record oleh ini ya LMS ya. Kalau di LMS kan kita masih bisa punya recordnya, Bapak Ibu juga terpenuhi jamnya ya, seperti itu. Pada kegiatan ini saudara melakukan kegiatan diskusi bersama peserta lain untuk melakukan review materi HOTS pada modul dengan merujuk pada tahapan berikut. Jadi kan di dalam modul 4 itu kan ada advanced material ya, di mana di sana juga mengarah kepada HOTS ya, high order thinking skill ya, di mana mengajak kita itu, ciri-cirinya HOTS itu kan kita itu ketika membaca lagi. Jadi menimbulkan apa ya istilahnya, curiosity, rasa ingin tahu, dan juga kita berpikir kritis, ini apa ya, gitu. Itu sudah ciri-ciri ya, ciri-ciri HOTS ya, C4 sampai C5 ya, analisis, evaluasi ya, sampai seperti itu, sampai C6. Nah, di sana petakan materi inti pada setiap komponen modul merujuk pada pekerta konsep, identifikasi penerapan pembelajaran HOTS, sebutkan kelebihan dan kerapan pembelajaran HOTS tersebut ya. Dan ini sudah ada beberapa Bapak Ibu, dan mungkin Bapak Ibu yang lain masih menyusul ya, on the way, tapi tidak usah buru-buru, kita masih ada waktu ya nanti untuk melanjutkan sebelum kita Anda mempresentasikan ini. Jadi ini yang akan Bapak Ibu presentasikan, yaitu yang ke-6 adalah analisis penerapan pada modul 4. Nah, unggah bahan presentasi ke LMS. Pada kegiatan sebelumnya tadi kan Bapak Ibu telah melakukan serangkaian kegiatan analisis materi ajar untuk memperoleh pemecahan masalah dari materi yang sulit dipahami, materi miskonsepsi, dan pembelajaran HOTS pada materi. Kegiatan ini akan membantu saudara dalam menyusun materi ajar selanjutnya. Pada kegiatan ini secara individu, saudara diminta untuk melakukan analisis penerapan materi dalam kehidupan nyata secara kontekstual. Kalau di sini hanya pilih satu materi ya, pembelajaran berdasarkan hasil analisis materi ajar pada kegiatan sebelumnya. Nah,
Selanjutnya, Bapak Ibu bisa lakukan analisis terhadap lingkungan peserta didik. Sebenarnya peserta didik itu kenapa sih tidak memahami itu dengan baik? Mungkin apa ya? Apa yang ada analisis seperti itu. Kaitkan antara materi pembelajaran yang dipilih dengan hasil analisis lingkungan belajar peserta didik. Tuangkan hasil analisis penerapan materi dalam bentuk bahan presentasi, unggah bahan presentasi, ya. Jangan lupa presentasinya nanti dipresentasikan di sorenya ya. Tentunya ya sebelum buka puasa ya. Terserah mau jam berapa, saya siap free. Saya Jumat itu free mengajar nih soalnya ya. Nanti disepakati. Bu, bagaimana kalau jam 1? Oh, siap. Nanti saya sore kan bisa ngabuburit sama suami saya, ya kan? Sama anak-anak. Gih. Saya juga masak, Bu. Saya kan nggak punya pembantu, Bu. Jadi saya harus masak sendiri. Masak sendiri gitu ya, Bu ya. Tapi nggak makan sendiri. Lalu yang berikutnya presentasi dan penguatan. Ini nanti presentasinya mau jam berapa? Tapi kalau jam 1 Bapak-bapak ada yang sholat Jumat, nyusul gitu aja ya nanti ya? Sudah selesai, Bu. Oh, sudah selesai ya? Sudah selesai, Bu. Siapa tahu di masjid masih ngobrol-ngobrol. Ya, oke, nanti biar menyusul insya Allah. Saudara secara bergiliran melakukan presentasi hasil analisis materi ajar yang telah dilakukan. Sampaikanlah masukan atau tanggapan kepada peserta yang melakukan presentasi untuk menyempurnakan hasil analisis materi ajarnya. Nah, nanti jangan lupa refleksi jurnal modul juga diisi ya. Karena ini yang nanti saya nilai ya, seperti itu. Ini bentuknya lembar kerja yang harus diisi dan diunggah di refleksi, ada judul modulnya, judul kegiatannya, dan respon jawabannya. Ini yang saya periksa juga ya. Meskipun kemarin juga Bapak Ibu sudah mengunggah LK1, sudah saya cek juga ya, seperti itu. Nah, jangan lupa juga tes sumatif modulnya, waktunya 1 jam. Bapak Ibu kemarin waktu modul 1, 2, 3 mengerjakannya sore, malam, atau kapan tes sumatifnya? Ada yang siang, ada yang sore, ada yang malam. Malam Ibu. Habis terawih. Habis terawih. Malam, Bu. Iya, aja lah, Bu. Pokoknya jangan dibuat ngerungsung dan juga keburu-buru. Insya Allah dibuat santai pun bisa, karena pola pikir kita, cara pandang kita di awal itu sangat menentukan benar. Kalau tidak, kita harus tetap sama-sama menjaga kewarasan ya. Semangat Bapak Ibu. Salam tangguh ya. Dan ya di sini ya Dek, mohon maaf Bapak Ibu ada iklan. Untuk presentasinya sudah cukup. Saya ingin tadi yang ada miskonsepsi, karena Bapak Ibu juga sudah ada beberapa yang menuliskan, mumpung saya ingat dan juga saya ada, bisa saya sampaikan di sini sedikit aja sih tambahan ya. Saya stop dulu. Oke, tadi kita cek di sini. Nah ini, nggak apa-apa ya kita baca ya di sini, nggak apa-apa sih. Ya karena udah luar biasa Bapak Ibu udah kita buka di sini, sudah materinya apa, materi yang sulit. Nah, Pak Nurkolis, sepertinya Pak Nurkolis tadi udah belum ya? Udah kenalan belum ya? Pak Nurkolis, ada nggak? Ada, Bu. Iya Bapak, salam kenal. Tadi sepertinya belum ini ya Pak. Bapak sampai pundi Pak? Dereng dipun timbali kalian Ibu. Oh ya Allah, sebenarnya memperkenalkan diri. Ya, nggih saking pundi Pak Nurkolis, salam kenal Bapak. Saking pundi Pak? Magelang, Bu. Oh, Magelang ya, luar biasa. Tebih Pak. Celak kalian menikah nggih Pak? Nggih. Apa? Puri Arta apa Pak? Dengan dipatun, Bu. Mungkin. Oh mungkin, ye. Bapak, di sini Pak Nurkolis. Orang dolanan rek, Ding. Pak Nurkolis,
menuliskan bahwa materi yang sulit dipahami dan sering miskonsepsi itu ini Bu, pengaruh iptek secara tidak langsung telah melanda berbagai bidang, baik pelosok maupun perkotaan. Bagaimana caranya agar perkembangan iptek tersebut dalam kehidupan terutama anak-anak tidak terjadi kesalahan? Iya, ya ini yang mungkin dirasa sulit dipahami, miskonsepsi, maksudnya mungkin gimana cara Pak Nurkolis ini bisa ini ya, agar anak-anak itu tidak memanfaatkan ya kemajuan iptek itu sehingga bisa berdampak negatif kan, intinya ke sana, ke arah sana, karena itu yang dirasakan dari Bapak Ibu sekalian juga mungkin. Bapak Ibu punya putra ya, putra alit-alit mungkin, masih muda-muda semua. Iya Bu. Sekarang saya kita inilah waktu yang ada bisa didiskusikan ya. Mungkin saya minta waktu 15 menit lagi sih Bu ya. Benar nggak sih Bapak Ibu sekarang mainannya anak itu beda, udah beda. Betul. Hari-hari ada dipegang. Gadget. Ya. Sekarang anak bisa nggak keluar rumah, cuman gara-gara sebuah gadget. Betul Bu. Jadi sudah Bu. Mungkin mata dan sebagainya. Bicara sendiri. Ya, bicara sendiri betul. Kadang ibunya karena game online bicara sendiri. Iya. Kalau menurut Bapak Ibu sendiri, itu sesuatu yang kita rasakan secara pribadi juga ya, mungkin. Dan juga yang nantinya pun terjadi dengan peserta didik kita. Nah, tadi kalau Pak Nurkolis tadi kan menuliskan yang miskonsepsi dan juga yang sulit dipahami itu bagaimana memahamkan ke anak supaya kemajuan iptek itu tidak berdampak negatif bagi mereka. Mungkin ada solusi-solusi yang ditawarkan dari Bapak Ibu sekalian atau saya sendiri sih, kalau saya mungkin berbagi sedikit. Jadi anak saya memang termasuk yang mungkin dibilang di satu kelas teman-temannya SD kurang ini, karena yang lain sudah dibelikan handphone ya, tapi anak saya dan suami berkomitmen untuk silakan pakai handphone, kita berbarengan, punya ayah dan juga punya bunda. Tapi kan teman-temanku itu dibelikan handphone sendiri-sendiri, jadi kadang anak SD itu sekarang sudah punya grup loh Bapak Ibu. Terus mboten. Grup niku lho, grup anak-anak, Masya Allah. Iya, betul. Tapi endingnya Bapak Ibu, karena HP saya dan punya ayahnya itu dipakai untuk untuk tugas sekolah, diskusi, saya itu chat-chatnya sama stikernya itu ada yang anak kecil, lucu-lucu, dan akhirnya banyak sekali chat-chat masuk, hai, ini siapa? Hai, apa? Saya menjawab anak-anak SD. Karena apa? Ini bundanya kembar, saya bilang gitu. Oh, maaf mama kembar, gitu. Jadi saya sering menanggapi anak-anak SD seperti itu. Saya akhirnya jadi menyelami juga. Oh, ternyata, nah, saya sampai sempat berpikir ke suami saya, diskusi, ya, sepertinya kita itu apa dibelikan aja apa gimana ya? Tidak ya, kita komitmen untuk tidak membelikan dulu. Jadi silakan kita fasilitasi, pakai laptop bisa, pakai misalnya WhatsApp app juga bisa kan, pakai ini, tapi yang benar-benar memberikan anak itu pembatasan waktu kalau menurut saya. Jadi memang peran dari orang tua dan juga sekaligus guru itu benar-benar bisa mereduksi ternyata. Benar Bapak Ibu. Tapi kalau anak itu sudah diberikan fasilitas dan juga sudah terbiasa, karena kan orang tua ada juga yang tadi disambungkan ke materi 2 yang perilaku ekonomi tadi loh, yang lifestyle gaya hidup, di mana anakku tak belikan ini loh, tak belikan handphone loh, seri terbaru iPhone berapa ya? Seperti itu. Ini untuk seperti itu, karena seperti itu si anak jadi apa? Ya jadi
hidupnya hanya gadget akhirnya, apalagi tidak ada pembatasan. Karena bagaimanapun anak itu kalau udah dipegangi kayak gini, bener anak saya diem, memang diem. Tapi apakah generasi penerus kita, ya itu apakah akan kita berikan seperti itu atau justru tantangan lain? Sehingga itulah fungsi kita sebagai pendidik itu, berilah mereka aktivitas yang asik, yang lainnya, yang nyata real. Kalau ini kan dia di dunia maya ya. Tapi kalau yang real akhirnya ya saya minta. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pahami, anak saya kelas 3 SD, yang menanak nasi di rumah saya itu anak saya. Percaya tidak percaya? Nggih. Jadi Bunda ini ngeliwetnya berapa gelas hari ini gitu. Sama orang mungkin dipandang kejam ibunya. sudah anaknya diberdayakan. Loh, tidak diberdayakan. Berikan anak tantangan. Berikan anak tantangan sejak kecil agar dia terbiasa survive nanti. Karena kerasnya hidup ini mungkin nanti akan lebih keras lagi. Kalau dia terbiasa gadget, Gojek, apa-apa, GoFood, GoMart, Gago, ya seperti itu. Nanti kalau gede, kalau sudah nggak ada kita, gimana dia survive-nya? Sama halnya dengan peserta didik kita terkait perkembangan iptek ini. Meskipun perkembangan iptek juga diimbangi juga bagaimana kita memberikan pembiasaan dan juga keteladanan tantangan-tantangan kecil ya. Ayo bisa nggak nanak nasi? Saya bilang gitu. Kelas 3 saya udah dimasakkan nasi goreng. Jadi Bapak Ibu kalau saya nggak puasa nih, misalnya saya mengisi seperti ini, saya sering mengisi webinar ya. Di samping saya terkadang Bunda tak buatkan nasi goreng. Jadi saya sudah dibuatkan nasi goreng sama telur. Meskipun bumbunya Royco sama kecap. Nggak apa-apa. Saya bilang nggak apa-apa, good, bagus. Ya. Tapi minimal saya melihat potret saya dulu. Ya Allah, saya dulu kelas 3 SD, paling cuman bisa nyuci baju aja. Nyuci baju sendiri dulu gitu. Tapi kalau masak sepertinya kayaknya belum deh. Ya kelas 3 loh. Ini kelas 3 udah ngeliwet, udah masak dan jemur baju. Jadi mereka biasa sih jemur baju. Kalau dilihat orang itu anak berdua itu ya asik-asik aja sih. Jadi itu contoh kecilnya Pak Nurkolis tadi bagaimana supaya anak itu tidak terlalu kecanduan gadget, dan juga gadget itu menimbul kemajuan iptek ini menimbulkan dampak tidak baik ke anak. Jadi ternyata bisa dicoba. Saya sudah membuktikan karena dulu anak saya juga sempat kalau nggak pegang handphone tuh gatel lah istilahnya, ya kan? Pegang handphone terus, ya. Saya tuh sampai bingung gimana ngubahnya. Apakah inikah yang disebut didiklah anakmu sesuai zamanmu, sesuai zamannya, ya? Apa jangan-jangan zamannya sekarang sudah seperti sekarang? Ya meskipun anak saya izinkan juga memanfaatkan iptek ini, tapi untuk pembelajaran. Karena Bapak Ibu Guru, panjenengan kan juga biasa memberikan, jangan lupa buat video ya, nanti dikirim Bu Guru gitu ya Bapak Ibu ya, biasanya ya. Iya kan? Nah, karena itu, tugas itu, anak saya akhirnya di ini juga diberi tantangan sama ayahnya. Ayo, bisa nggak kira-kira upload di YouTube? Lalu kita ajari KineMaster. Jadi anak kelas 3 SD itu sudah bisa membuat video sendiri, edit sendiri, dikirim ke gurunya. Ya, yang kembar ini. Saya pernah sampai minta maaf sama Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu. Kenapa? Jadi anak saya diberi tugas video praktik sholat. Tapi anak saya kan membuatnya pakai KineMaster, saya nggak tahu. Jadi benar-benar tugas itu dibuat sendiri, karena dia sudah kami ajari KineMaster sebentar, tapi sudah langsung bisa. Setelah itu di-upload lah di grup. Ya, saya sempat melihat ya di grup, loh, kok saya bilang ayahnya, loh, kok videonya anak-anak itu ada musiknya gitu loh, praktek sholat. Jadi kelas 3 SD dia praktek sholat, Allahu Akbar. Tapi habis itu ada jeduk, 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 atau lagu yang kayak YouTube itulah, gitu lah ya, kayak gitu. Saya aduh, yang mungkin karena belum bisa
Ya, baru belajar namanya anak kelas 3 langsung nggak difilter sama sekali. Akhirnya saya minta maaf, Bapak Ibu, saya minta maaf. Nggak apa-apa Bu, malah kreatif lah, gurunya malah gitu ya. Akhirnya, nggak apa-apa Bu, untuk pengalaman ya, seperti itu. Iya, tapi saya mohon maaf, apakah saya harus mengupload ulang tugasnya? Saya bilang gitu. Nggak usah Bu, nggak apa-apa, kita paham. Toh juga musiknya tidak terlalu mengganggu. Tapi kan yang namanya sholat juga kusuk, praktek Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, tiba-tiba ada ada jeduk-jeduknya itu kan kurang apa ya? Ya seperti itu contoh, sehingga kita, dan alhamdulillah juga sudah sampai 1000 subscriber dan juga termonetisasi, jadi sudah bisa punya penghasilan akhirnya, alhamdulillah. Ya, jadi bayar SPP nanti bisa bayar sendiri. Yaitu sebagai contoh Bapak Ibu dengan atas tadi yang dituliskan oleh Pak Nurkolis, bahwa ternyata kemajuan iptek itu bisa membawa manfaat kalau kita bisa mengguiding atau menunjukkan jalan yang benar kepada anak, ya entah anak di sekolah, entah anak Bapak Ibu sekalian. Jadi ya istilahnya fasilitas boleh diberikan, tapi kita pantau, kita berikan pengawasan seperti itu ya. Dan juga beri tantangan. Jadi kalau saya lebih banyak memberi tantangan, misalnya tadi daripada bermain gadget yang tidak penting ya istilahnya, yang lain-lain, bisa berikan tantangan secara nyata di rumah, seperti itu akan jauh lebih baik. Oke, berikutnya kita cek setelah Pak Nurkolis. Halo Pak Nurkolis, apakah masih bergabung? Masih Bu, masih tetap setia Bu. Oh, tetap setia, luar biasa ya. Ya, baik. Ya, seperti itu tadi ya Pak. Kalau itu tambahan dari saya. Lalu yang Bu Sundari pun tinggi. Terima kasih Bu. Sami dicopin ya Pak. Justru malah anak diberikan tantangan nyata, tantangan seperti itu akan bisa membuat anak jadi lebih kritis, kreatif, dan juga lupa akan gadgetnya beneran. Anak saya pernah bilang kok aku tuh sekarang jarang pegang HP ya Bunda. Oh iya, ya bagus lah. Jadi kasih piaraan hewan, terus ya seperti itu, kasih aktivitas ya seperti itu. Baik, Bu Sundari di sini. Yang agak sulit apa Bu ini perbedaan tektonisme dan seisme? Seisme, iya Bu. Oke, baik. Sekarang kita tonton sama-sama YouTube saya ya Bapak Ibu ya, sebentar. Ada penjelasan antara tektonisme, seisme, dan juga ada juga yang bertanya apa ini? Nah ini Pak Yohanes juga. Dalam proses pembentukan muka bumi, tenaga endogen dibagi menjadi 3 jenis, tektonisme, vulkanisme, seisme. Bagaimana cara menanamkan pemahaman konsep terhadap materi tersebut kepada siswa? Oke. Saya ada sebentar, mungkin bisa menambah Bapak Ibu sebelum kita tutup, nanti Bapak Ibu silakan bisa, semoga bermanfaat, benar-benar bermanfaat. Sebentar, saya ini YouTube saya dulu. Bentar ya. Dolina Inang Pambudi. Ya. Oke. Insya Allah jadi lebih paham. Soalnya kalau yang di modul itu memang apa ya, jadi abstrak kita karena sebentar. Mana ya? Tenaga edukasi. Oh ini. Apakah bisa kedengaran suaranya? Di sini kita akan belajar. Bisa Ibu. Bisa Bu. Ini kita akan belajar tentang tenaga endogen dan tenaga eksogen. Siapa yang tahu apa itu tenaga endogen dan apa itu tenaga eksogen?
Tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi yang memiliki sifat membangun, ya. Lalu, tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar bumi, luar permukaan bumi, yang sifatnya merusak. Ya. Siapa yang tahu contoh dari tenaga endogen dan tenaga eksogen? Baik, contoh dari tenaga endogen sendiri adalah tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Pasti ada yang bertanya-tanya, kenapa tadi dari pengertian tenaga endogen yang berasal dari dalam bumi yang sifatnya membangun, sementara kita tahu bahwa vulkanisme, tektonisme, gempa, ya, itu sangat berdampak pada kehidupan sendiri. Kenapa disebut membangun? Jadi konteks dari pengertian tenaga endogen dan eksogen itu pada buminya, ya. Jadi pada permukaan buminya. Arti membangun di sini adalah membangun atau memberi bentuk pada bumi. Jadi adanya perkebunan, adanya danau, adanya ledokan, ya, adanya perbukitan, itu salah satunya, ya, semuanya hasil dari bentukan tenaga endogen, entah itu tektonisme, vulkanisme, maupun seisme. Jadi sudah paham ya di sini mengapa tenaga endogen disebut juga sebagai tenaga dari dalam bumi yang sifatnya membangun. Nah, untuk yang berikutnya adalah tenaga eksogen, kebalikannya. Kenapa disebut sebagai tenaga yang berasal dari luar bumi yang sifatnya merusak? Iya, karena tenaga eksogen ini contohnya antara lain erosi atau pengikisan, yang kedua pelapukan, yang ketiga sedimentasi atau pengendapan, yang keempat mass wasting, dan yang berikutnya adalah ekstraterestrial. Nah, dari kesekian contoh tenaga eksogen ini juga sangat mempengaruhi, bisa merusak bentuk bumi. Ya, sebagai contoh ya, batu yang terkena matahari, udara akan lapuk, ya. Selain itu juga sedimentasi juga terjadi, erosi juga Keras bisa daripada suara. air, oleh angin, oleh es, dan sebagainya. Selain itu ekstraterestrial juga bisa terjadi dari hantaman luar angkasa ke bumi, itu akan bisa merusak bentuk bumi itu sendiri. Nah, tektonisme, kita kembali ke tenaga endogen. Contoh yang pertama adalah tektonisme. Tektonisme itu adalah berkaitan dengan aktivitas lempeng tektonik. Nah, hasil bentukannya apa? Pergeseran lempeng. Kok lempeng bisa bergerak, ya? Ya, seiring perputaran bumi. Ada porosnya. Di dalam bumi terdapat lapisan inti, mantel, dan juga kerak bumi. Di dalamnya terdapat arus konveksi yang dapat menggerakkan lempengan bumi. Sudah tahu apa itu arus konveksi? Ya, ibaratnya seperti kita memanaskan sebuah air ke dalam panci, lalu kita tutup. Ibaratnya tutupnya itu adalah lempengan bumi kita, ya, di dalamnya panas, ya. Ketika sudah mendidih, kira-kira tutupnya itu berpindah tidak? Nah, seperti itulah ilustrasi pergeseran lempengan bumi, ya. Jadi lempengan bumi itu bisa bergeser karena ada arus konveksi di dalam bumi, ya, itu karena juga ada perputaran, dan itu semua kembali lagi pada Allah SWT yang telah membuat bumi dan segalanya sedemikian juga dengan sempurna. Lalu yang kedua, tektonisme, ya, kembali lagi tektonisme, tadi berkaitan dengan lempengan tektonik. Ini contohnya adalah ada epirogenetik, ada orogenetik.
Kalau epigenetik dia menjangkau wilayah yang sangat luas dalam jangkauan waktu yang lama melalui organisasi dalam waktu yang relatif singkat dan juga sempit, selain bisa mengakibatkan patahan, lipatan, dan pelengkungan. Nah, patahan naik itu disebut horse, dan turun disebut graben. Seperti rumah saya di Bantul itu sebenarnya dia tanah turun, bisa juga disebut graben Bantul. Lalu berikutnya ada juga lipatan, ada lipatan naik, lipatan turun, ada juga pelengkungan. Selanjutnya yang kedua, contoh dari tenaga endogen adalah vulkanisme. Nah, ini berkaitan dengan naiknya magma ke permukaan bumi. Naiknya magma ke permukaan bumi. Ini juga mengeluarkan 3. Ada eflata, ada efusiva, ada ekhalasi. Nah, agak asing ya. Oke, eflata adalah dia wujudnya padat, benda padat, ya bisa abu, bisa pasir, bisa kerikil, bom lapili, ya. Bom itu batu besar, lapili itu kerikil ya kecil. Lalu berikutnya efusiva adalah magma, ya, cair, lava. Lalu ekhalasi ini adalah belerang, ya, sulfur, ya, yang dikeluarkan oleh bumi ketika meletus, dan juga uap air dan sebagainya. Lalu yang berikutnya adalah seisme, gempa. Gempa sendiri terdiri dari 3. Ada gempa tektonik yang diakibatkan oleh 3 serangan. Lalu yang kedua adalah gempa vulkanik akibat gunung yang akan meletus, biasanya juga menimbulkan getaran, ya, itu disebut gempa vulkanik. Lalu yang ketiga adalah gempa letusan. Sebagai contoh gua tentunya di gunung gua, ya, seperti itu karena penambangan dan sebagainya. Oke, lalu berikutnya untuk tenaga eksogen sekarang kita lanjut. Tadi tenaga endogen sudah. Tenaga endogen terdiri dari tektonisme, vulkanisme, seisme. Jadi semua bentukan hasil dari tenaga endogen itu memberi bentuk pada bumi. Sebaliknya tenaga eksogen, contohnya 1, erosi atau pengikisan. Ini pengikisan terhadap batuan oleh tenaga air, angin, dan air. Ya, erosi, ya, oleh tenaga air, contohnya ketika untuk air laut, ya, dia dalam wujud abrasi. Ada juga angin, ada juga es, ya. Angin, erosi oleh angin itu disebut inflasi, lalu erosi yang disebut es adalah eksarasi. Selain itu pelapukan. Yang kedua, pelapukan adalah penghancuran batuan pada tempatnya. Lapuk, ya, karena suhu, udara, itu sehingga membuat batu lapuk. Lalu yang ketiga ada sedimentasi atau pengendapan, penumpukan material hasil erosi. Nah, jadi pengendapan ini penumpukan material hasil erosi, pelapukan mas roasting ke lokasi tertentu. Jadi menumpuk, ya, sedimentasi. Ada yang sedimentasi di fluvial, ada sedimentasi marin itu di dekat laut. Kalau yang fluvial di sungai. Lalu yang berikutnya ada mass roasting atau tanah bergerak, adalah proses perpindahan massa batuan atau tanah besar karena pengaruh gravitas. Ya. Lalu yang berikutnya kelima adalah ekstraterestrial, adalah perubahan muka bumi akibat jatuhnya benda-benda luar angkasa. Ini juga bisa memberikan merusak bentuk muka bumi sehingga disebut tenaga eksogen. Demikian penjelasan dari saya. Semoga Anda semua adik-adik bisa memahami seputar apa itu
tenaga eksogen, apa itu tenaga endogen. Ya, tadi sedikit ada penjelasan terkait tektonisme dan vulkanisme dan seisme. Saya ingin bertanya kepada Pak Yohanes dan juga Bu Sundari, apakah sedikit bisa tercerahkan, Bu Sundari? Apakah masih di tempat? Iya, Bu. Ya, Bu, vulkanisme sama seisme itu memang mirip-mirip ya, Bu, tadi ya. Dan juga Pak Yohanes tadi, gimana tuh Bu menjelaskan gitu loh. Oke, memang pakai nama semua ya. Tektonisme. Tektonisme itu intinya dia terjadi akibat pergeseran lempeng atau pergerakan lempeng bumi. Nah, tadi akibatnya disebabkan oleh apa ya? Tadi adanya perputaran rotasi bumi, ada arus konveksi yang membuat lempeng itu saling bergerak, ada yang mendekat, ada yang menjauh, ya. Oke. Ada yang mendekat, ada yang menjauh, ya, sehingga lempeng itu bergerak. Nah, wilayah-wilayah yang berada pada jalur pertemuan lempeng inilah yang rawan sekali terhadap gempa bumi, ya, tsunami, dan juga dia bisa membuat jalur gunung api seperti itu. Karena akibat penunjaman lempeng ini pun juga bisa membuat batuan di dalamnya itu melting atau meleleh, sehingga ketika ada celah dan membentuk rangkaian gunung, ya, rangkaian gunung. Sehingga tektonisme, vulkanisme, seisme ini termasuk kategori tenaga endogen. Endogen yang berasal dari dalam bumi yang sifatnya membangun apa merusak, Bapak Ibu? Membangun. Membangun. Ini Bapak Ibu yang sering sekali saya dari sejak dulu mengajar itu mereka sulit memahami karena anak-anak tuh bilang gini, loh Bu, kok tenaga endogen tektonisme, gempa, seisme itu gempa ya, seisme itu kata lain dari gempa, kalau tektonisme itu pergerakan lempeng, dia bisa membuat istilahnya tempat-tempat itu ada yang turun, ada yang naik, seperti tadi loh, yang saya bilang graben bantol, jadi tempat saya ini, rumah saya itu kan berada di bawah, jadi samping kanan, samping kiri saya itu ada bukit-bukit, karena apa? Sebenarnya dulu rata, tapi ada tanah yang tengahnya itu turun, sehingga dia apa, kita di bawah sekarang itu, ya, yang tinggi itu di sana loh, di Gunung Kidul itu loh Bu. Saya pernah praktek lapangan di sana pernah kita ini oleh dosen, coba kamu cek di sana ada biota laut nggak, maksudnya karang-karang dan juga karena itu adalah pernah terangkat dasar laut yang terangkat sebenarnya. Jadi seperti hanya tadi graben itu kan tanah turun. Jadi kanan kirinya naik, tapi yang tengah turun. Nah, tengahnya itu contohnya adalah graben bantol. Jadi bantol itu graben, tanah turun. Makanya kalau hujan, kalau ya apapun lah, dapat limpahan dari Sleman, dari Gunung Kidul, air-airnya itu loh. Karena kita di bawah ya, seperti itu. Ya, apalagi Jogja itu kan miring ke selatan ya, seperti itu. Sehingga tektonisme tadi kaitannya dengan pergerakan lempeng. Kalau seisme itu gempa itu juga bisa disebabkan oleh pergerakan lempeng juga, tapi beda antara gempa sama tektonisme. Karena gempa itu juga bisa disebabkan oleh gunung api, ya. Yang bagi yang ada di Sleman pasti sudah familiar ketika akan ada aktivitas itu pasti ada kayak suara gemuruh ya atau gruduk-gruduk. Nah, itu juga ternyata bisa menimbulkan gempa. Dulu kalau tidak salah gempa 27 Mei 2006. Itu kan yang aktivitas yang naik malah justru Merapinya kan Bapak Ibu, ingat nggak? Ya, ingat Bu. Tapi malah yang apa ya istilahnya, terus malah yang tidak sesuai, unpredictable, yang malah gempa yang terjadi. Karena apa? Ada hubungannya nggak? Ada, ya. Karena apa? Ya, di bawah itu kan, ya namanya tenaga endogen ya, sehingga memicu pergerakan lempeng yang terjadi. Selain itu juga gunung itu juga bisa akibat pergerakan lempeng juga bisa, ya. Karena terdesak terus sehingga dia harus keluar ya, mengeluarkan itu kan harusnya erupsi ya.
Selain itu juga selain tektonisme, seisme, vulkanisme. Vulkanisme itu juga bisa disebabkan oleh ini ya, karena dari dalam ya magma yang ingin keluar ya dari tenaga endogen itu tadi ya, karena aktivitasnya aktivitas magma yang sudah mencapai permukaan sehingga dia keluar, ya itulah disebut vulkanisme. Tapi kalau seisme itu bisa disebabkan karena gempa akibat tektonisme atau pergerakan lempeng. Bisa juga gempa itu terjadi karena vulkanisme, gempa vulkanik. Gempa vulkanik itu gempa yang ada di area gunung ya. Yang ketiga, gempa runtuhan atau seisme akibat runtuhan gua ya, di Freeport dan sebagainya, itu biasanya seperti itu. Oke, itu Bapak Ibu mungkin bisa mencerahkan, tadi videonya juga bisa nanti bisa dibuka-buka lagi. Selain itu, halo? Subscribe enggak YouTube-nya tadi? Gimana? Gimana Pak? YouTube-nya di-subscribe enggak? Di-like? Iya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke. Itu isinya ya. Promosi. Iya. Itu kayaknya isinya yang komen mahasiswa PPG tahun lalu yang lulus semua. Amin ya, alhamdulillah, sama halnya dengan Bapak Ibu juga ya. Ya. Tapi saya nggak minta subscribe loh Bapak Ibu loh tadi. Biasanya kan kalau YouTuber amatir jangan lupa like, subscribe. Tapi tadi kayaknya saya tidak ya. Tapi baru diingatkan Pak Indra, Bu, di subscribe nggak? Oh iya dong Pak, gitu. Ya itu tadi Bapak Ibu. Terus kita loncat lagi. Sudah ya itu. Nah ini, bagaimana keterkaitan hubungan perilaku, motif, prinsip? Itu tadi yang tanya yang Bu Yuni ya. Kalau menurut Bu Yuni gimana? Kalau perilaku ekonomi itu ya bagaimana kita berperilaku sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan, itu perilaku ekonomi. Tapi kalau prinsip itu lebih ke bagaimana kita berperilaku ekonomi itu tapi sesuai kaidah atau apa ya istilahnya prinsip ekonomi ya. Tidak apa ya istilahnya kalau membeli barang ya sesuai fungsi dan sebagainya. Nah, kalau motif ekonomi, setiap orang kan punya motif sendiri-sendiri tentunya untuk memenuhi kebutuhan. Ada yang motifnya itu intrinsik, ada yang dari dalam, ada yang dari luar ya, seperti itu. Nah, itu bedanya ya. Tapi memang hampir mirip sih ya. Oke, hampir mirip perilaku ekonomi. Kalau perilaku ekonomi itu lebih ke perilakunya, tapi kalau prinsip itu sudah ada berapa prinsip sih? Nah, nanti bisa dicek kembali di modul. Terus, bagaimana cara mengajarkan metode sejarah? Kalau untuk anak sih sebenarnya kalau metode tidak sampai ke sana ya, tapi untuk memahamkan mungkin ya. Kalau yang berkaitan sejarah memang luar biasa Bapak Ibu ya. Benar nggak sih? Saya mau tanya ke Bapak Ibu. Mengajarkan sejarah itu amazing, benar nggak Bapak Ibu? Iya, Bu. Betul, Bu. Karena itu mengasah kemampuan menghafal pada anak. Materinya luas. Cakupannya luas. Saya ingat ketika saya sekolah sejarah itu suruh ngerjakan LKS doang. Jadi karena saking materinya banyak, akhirnya oleh guru saya itu udah kerjakan latihan soal. Akhirnya semakin latihan soal itu kita malah hafal apa? Hafal jawabannya dari soalnya itu. Enggak. Karena mungkin saking gurunya bingung. Ini materi ini banyak, waktunya sedikit, luar biasa. Apalagi kerajaan. Saya baca tadi juga ada terkait kerajaan Hindu. Sebentar. Siapa ya? Oh ini, Bu Bertiani Eka Sukaca. Apakah masih di tempat? Bu Berti? Masih. Oh ya, masih. Oke. Nah, materi. Oke. Minat anak dalam pembelajaran sejarah masa hidup Buddha Islam Indonesia kurang. Bagaimana cara menumbuhkan minat anak dalam pembelajaran sejarah masa hidup Buddha Islam? Berarti di sana kalau mengajar sudah bisa ya, anak-anak terbiasa online. Halo Bu. Halo Bu. Ya, gimana Bu? Iya, Bu Berti sok ngajar pakai Zoom nggak?
Saya mau Ya, tanya. tapi kebetulan saya kelas 1 karena materi kelas 1 IPS itu terbatas, jadinya saya mengambil di kelas 5. Kebetulan anak saya itu di kelas 5. Oh, nggih, nggih. Jadi ini Anda terapkan ke ini ya, ke anak ketika mendampingi anak kok kayaknya ini sulit. Oke, saya kasih tips karena saya kebetulan mata kuliah saya ini saya barusan minggu lalu mengampu terkait kerajaan pengaruh Hindu-Buddha Islam ya ke Indonesia seperti itu. Kita putarkan video, Bu. Banyak sekali di YouTube sudah ada video terkait Hindu-Buddha Islam. Kalau kita offline mungkin bisa dengan kalau saya biasanya pameran, kunjung pameran. Jadi anak-anak saya bagi kelompok. Kalau offline loh Bu, kita bicara offline sama online ya. Ketika offline, kalau Bu Dolina biasanya mahasiswa tak bagi kamu kelompok kerajaan Hindu, kamu Buddha, kamu apa, misalnya Sriwijaya apa. Jadi dia menampilkan itu loh Bu, karena mahasiswa ya. Ya nanti kalau SD dibuat lebih sederhana misalnya rajanya. Jadi di situ tuh kayak pakai karton rajanya siapa, selamat datang di kerajaan ini, peninggalannya ini misalnya atau apa raja-rajanya ini ditulisi seperti itu. Jadi mereka saling berkunjung ke kerajaan, akhirnya jadi tahu oh ini toh wajahnya kan Arok, oh ini wajahnya ini ya kayak gitu. Karena kan anak mau dibawa ke masa lampau itu ya, bahkan masa lampau, baru seminggu kemarin aja pelajarannya, lupa nggak Bu? Saya tanya sekarang, lupa nggak? Berarti seperti maket gitu ya Bu ya? Bukan maket, tapi cuma pakai kertas. Jadi mereka memanfaatkan, saya minta memanfaatkan kertas bekas, boleh apa, tapi nanti diwarna atau ya sekreativitas kita ini ke anak. Tapi kalau itu offline, karena nggak offline, kemarin online saya juga, aduh biasanya ini kan saya strateginya, metodenya pakai kunjung pameran, tapi ini online gimana? Akhirnya saya putarkan, pernah saya putarkan video ya, video peninggalan kerajaan, raja-rajanya, dan sebagainya itu kan ada terbantu audio, gambar, seperti itu. Itu kalau mendukung. Ya kalau tidak ya, misalnya diterangkan seperti ini, waduh anak ngantuk pasti. Bener nggak Bu? Iya toh? Tapi kalau bu gurunya putranya pakai apa kemarin? Mesti baca. Enggak. Kebetulan anak saya pakai video gitu, Bu. Gimana? Lihat video ya? Pakai. Ya, jadi gurunya itu bilang apa gitu nanti di video. Iya. Tapi bisa dicoba ya Bu, besok kalau offline yang kunjung pameran tadi tuh asik banget, bener-bener kelasnya tuh hidup, mereka berkunjung. Ayo kita mengunjungi kerajaan Sriwijaya, kerajaan Demak. Jadi mereka tuh benar-benar ada, kan bisa toh Bu gambar misalnya kerajaan Demak di Google, terus di print, dipotong, terus ditempelin kayak 3 dimensi itu loh Bu, ditempelin di kartonnya, ya itu jadi apa ya, selain kreativitas, interaksi antar kelompok, itu bisa terbaca sih dari sana, dibandingkan ketika saya menerangkan seperti ini atau pakai PPT atau video, seperti itu. Ya, kebetulan ini sangat menginspirasi sekali ya Ibu, karena kita kan juga bingung bagaimana cara mengajarkan sejarah seperti itu. Iya, nggak apa-apa. Nanti kita lanjut lagi kok siang ya. Terus, oke. Tenaga endokin udah ya. Nah ini. Mbak Febrina mana ya? Saya juga tadi mikir juga loh ini ya, Mbak Febrina. Iya Bu. Nah di sini adanya cuma Agung, Kedai Pesisir, terus ya apa itu? Itu jadinya kan hampir-hampir mirip toh. Ya. Siswa biasanya memiliki miskonsepsi antara tos serba, supermarket, swalayan, karena di lingkungan sekitar ketiga lembaga distribusi tersebut hampir mirip. Menurut Bapak Ibu menjelaskan ke siswa perbedaan spesifik apa? Oke, kalau tos serba, supermarket, swalayan, kalau saya pribadi ya hampir sama sih Bu, ya enggak? Tapi kalau pasar, swalayan, beda itu. Tapi kalau supermarket, tos serba sama swalayan sama atau Bapak Ibu? Yang lain gimana? Yang lain menurut Bapak Ibu yang lain atau ada perbedaan? Hampir sama. Dari pembayarannya pun juga
kasir terus ambil sendiri kan juga sama. Iya. Kecuali warung kelontong ya, Bu ya. Warung kelontong. Warung kelontong sekarang juga udah hampir sama dengan minimarket gitu. Sekarang kayak minimarket ya. Yang SRC gitu-gitu. Tambah mirip. Iya mirip ya, atau serba, swalayan. Ya bilang aja Bu Febrina bahwa itu hampir sama soal antara supermarket, swalayan atau serba. Kalau mall jelas beda ya, beda karena dia ada beberapa gerai. Kalau serba, supermarket dan sebagainya itu kan hanya satu. Kalau pasar itu, iya. Kalau saya baca tadi ada juga sih. Bagaimana cara Bapak Ibu mengajarkan perbedaan antara pasar modern dan pasar tradisional? Sing modern tuh yang kayak apa, yang tradisional yang seperti apa? Kalau nanti meskipun sudah kita ada beberapa diskusi di sini, tapi Bapak Ibu bisa menambahkan di LMS ya, karena tidak semua kan bisa disampaikan di sini ya. Kalau bagaimana membedakan pasar modern dan tradisional Bapak Ibu? Itu kesulitannya di mana? Bu Rina mana Bu Rina? Ya, ada ya, masih ada ya. Jadi pasar modern, pasar tradisional. Pasar tradisional ya yang ada di dekat Bapak Ibu sekalian ya. Kalau pasar pasar modern itu contohnya apa Bapak Ibu? Supermarket. Ya, seperti itu ya. Oke, kayak Superindo gitu ya. Kalau tradisional bisa dinyang, Bu. Ya, Anda menganut prinsip ekonomi. Ya itu Bu, ya berusaha ya. Betul sekali Bu, kalau di pasar itu bisa dinyang. Kalau di supermarket panjenengan mau ngenyang sampai jam berapa tetap sama harganya ya, kecuali ada diskon ya, seperti itu. Oke, itu. Terus yang iptek tadi udah ya sepertinya ya. Sebagai konsumen yang bijak agar toko warung yang ada di sekitar tetap berjalan seiring perkembangan iptek. Luar biasa ini. Bu Wening. Bu Wening pundi Bu? Saya Ibu. Wah, luar biasa panjenengan Bu. Memperhatikan kondisi sosial sekitar ya Bu. Selama Ibu. ini kan kita tahu bahwa seiring kemajuan iptek kan sekarang bisa go mart ya kan, sayur aja bisa online by WA terus datang langsung. Iya toh Bu? Iya betul Ibu. Sementara panjenengan memikirkan tetangga-tetangga panjenengan yang juga jualan ben payu, nah seperti itu. Iya betul Ibu. Banyak yang bangkrut Ibu di sini. Ya, kalau Bapak Ibu tahu ya, contoh ini saya kasih contoh. Sebenarnya bukan gaya ya Bapak Ibu, tapi saya juga sama. Bu Wening, kita itu sehati. Karena apa? Saya juga memikirkan hal-hal seperti itu, bahkan melihat sebuah warung yang sepi itu sebuah keprihatinan yang mendalam bagi saya. Betul kan Bu? Panjenengan? Iya Ibu, betul. Ada tetangga yang merasa kalau sepi gitu kan, nek mau kita beli semua ya nggak mungkin ya Bu ya. Iya Ibu, kita nggak ada ngeluh Ibu di sini. Ya kita nggak bisa membantu. Kalau panjenengan tahu, ini loh, kenapa saya ada sototan proyek, ada pepes, ada kupat tahu, tahu nggak karena apa ini? Saya cuma ingin membantu mempromosikan yang bisa saya lakukan. Yang bisa saya lakukan, saya nggak akan bisa beli setiap saat. Tapi kalau saya membantu mempromosikan warung-warung kecil, punya simba-simba, insya Allah ini di satu sisi bisa mengenalkan makanan beliau. Selain itu juga bisa salah satunya menjadi langkah nyata ya, keprihatinan kita tapi kita aplikatif nyata, kita membantu promosi ya, seperti itu. Mungkin yang dekat-dekat sini Piungan mungkin tahu, tadi banyak yang Piungan ya, seperti itu. Piungan Prambanan, ingat-ingat ya, di sini banyak sekali. Ini salah satu contoh apa ya? Ya saya kebetulan suka jalan-jalan, tapi saya sekaligus sebenarnya dalam niatan hati saya ingin membantu warung-warung yang mungkin sepi, ya seperti itu, untuk mempromosikan dengan cara saya, yang ilmu saya yang sebisa saya.
pas saya kesini pas sepi, jadi bisa makan di tempat. Tapi kalau pas rame kita bawa pulang seperti ini. Nah, nanti kita akan diberikan box ya seperti ini, bisa dibawa pulang ya sehingga aman. Keren kan? Punya yang lezat. Apalagi kalau makan di sana bisa masih puasa ya. Kali ini saya bawa pulang ke rumah ya supaya aman. Ya, itu hanya contoh kecil Bapak Ibu. Seperti persis dengan ini, saya hanya menyambungkan. Jadi kita kan berbicaranya kontekstual. Ada perkembangan iptek, bagaimana pandangan Ibu supaya konsumen bijak agar toko warung yang ada di sekitar kita itu bisa berjalan seiring dengan perkembangan iptek. Yaitu tadi, langkah nyatanya saya bisa membantu promo. Meskipun saya nggak kenal loh Bapak Ibu, tapi akhirnya jadi sedulur. Karena Ibu itu akhirnya ketika saya datang tuh, Bu, kok lama dangu mboten datang ke warung gitu. Enggak, ini ada beberapa kegiatan Bu, karena ya jauh juga toh Bu, Jalan Piungan Prambanan kan jauh. Saya hanya ke situ karena temen sih waktu itu tahu, terus ke situ, terus ini ya saya bantu. Tapi akhirnya juga seiring ini pada nanya, ini beli di mana ya? Minimal seperti itu kita puas secara batin bahwa kita mempublish sesuatu, kita membantu, ternyata semoga bisa membantu orang lain dengan cara kita yang tidak terduga sih. Ya mungkin bagi kita mungkin nge-vlog, tapi insya Allah semoga bisa membantu seperti itu. Itu ya, konteks. Terima kasih. Ya, mungkin Ibu yang sepi itu gara-gara apa? GoFood. Iya, seperti itu. Betul, Bu. Saya pun merasakan hal yang sama, apalagi kalau kita itu orangnya terbiasa ini ya. Kan ada yang sensitif, ada yang kepekaannya itu beda-beda, tapi kalau kita yang benar-benar sudah terbiasa, ini tuh, apa ya, melihat kondisi sekitar itu, rasanya kadang kita mau membuang uang 50.000 dalam sehari, saya cuma mikir gitu, apakah Bapak ini ketika mengangkut ini tuh mencapai 50.000? Sementara saya hari ini sudah tak keluarkan 50.000 dengan hal yang mungkin tidak terlalu penting dan mendesak. Saya kadang berpikir seperti itu. Akhirnya pandemi itu akhirnya ngirit. Akhirnya ngirit karena melihat dan keprihatinan dengan sekitar. Jadi pandemi itu memang dari satu sisi memang membawa hikmah supaya kita yang ini bisa lebih peka dengan sekitar juga, dan sarana inilah insya Allah banyak hikmah. Ya, terima kasih Bu inspirasinya. Ya, saya hanya bisa mencontohkan apa yang sudah saya lakukan aja ya Bu ya. Oke. Terus nanti selanjutnya bisa kita lanjutkan karena sudah habis, kita sudah pukul 10. Kita terkait tadi peta konsep. Oh ini sedikit aja, sebentar aja. Ada di peta konsep 2 tempat, ada lokasi mutlak atau absolut, ada relatif. Nah, jadi kalau tadi ada yang bertanya Bu Nur Hayati, kalau yang mutlak itu artinya dia absolut. Absolut itu ya di sana dia ya, di sana, tetap di sana, mutlak sesuai ya letak astronominya. Kalau Indonesia kan 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, 95 BT, 141 BT, bujur timur. Kalau yang lokasi atau tempat relatif itu artinya relatifnya itu Indonesia itu letaknya dibandingkan dengan sampingnya itu ada siapa sih? Atau kalau enggak Sleman itu dekatnya siapa sih lokasi relatifnya? Kalau tempel sampingnya ada Muntilan, ya kan? Seperti itu. Itu lokasi relatif itu lokasi yang didasarkan atas kanan kirinya. Kalau Indonesia terletak di antara 2 benua, 2 samudra, betul nggak? Relatif itu. Tapi kalau lokasi yang absolut itu ya dia tetap absolut, mutlak ya, tidak akan berubah. Tapi kalau relatif itu ya dia dari tempat yang lain ya, seperti itu. Oke, itu contohnya. Dan nanti bisa kita lanjutkan presentasinya, kita bertemu lagi, tapi sepertinya udah habis deh. Abrasi tadi udah, perilaku motif ekonomi udah, hidup udah,
dan sebagainya nanti mungkin bisa Belum. nyambung. Belum semua. Warga tadi punya Oh saya. iya, oh iya. Siapa yang bertanya ini, Bu? Siapa ya? Bu Kingkin, Bu. Bu Kingkin, iya Bu. Oke, baik. Oke, mana ya Bu Kingkin? Iya, jadi syarat sebuah negara itu punya rakyat. Jadi alurnya seperti itu. Syarat sebuah negara itu punya rakyat. Apabila punya rakyat, rakyat itu terdiri atas penduduk sama non-penduduk. Penduduk itu adalah yang dia tinggal di situ. Tapi kalau non-penduduk itu dia hanya istilahnya tourism atau hanya berkunjung. Ya. Nah, penduduk yang tercatat disahkan undang-undang itu disebut warga negara. Apakah sudah bisa memahami alur saya, Bu? Bisa, Ibu, insya Allah. Oke. Alhamdulillah selesai. Jadi, nanti kalau cerita ke anak-anak, jadi gini, negara, syarat sebuah negara itu punya rakyat. Nah, rakyat itu terdiri atas penduduk sama non-penduduk. Penduduk itu adalah yang dia itu benar-benar tinggal di sana. Tapi kalau yang non-penduduk, dia hanya istilahnya mampir ngombe gitu, jajan, gitu. Tourism. Nah, penduduk yang disahkan oleh undang-undang itu adalah warga negara. Gampang tahu alurnya. Jadi ada hubungannya, yang penting ada reasonnya ya, ada alurnya. Tapi sebenarnya penduduk, rakyat, warga negara, aduh, kok agak sulit ya. Kok, ya toh, Bu Kingkin betul ya, agak ya kayak mirip-mirip gimana gitu ya. Itu Bu Kingkin ya. Oke, baik. Karena sudah pukul 10 lebih 1. Terima kasih. Sama-sama, sami-sami. Nanti kita lanjutkan pukul 1, Laras, ya. Ya, Ibu. mohon maaf sekali. Pripon, Bu, adakah yang tidak bisa pukul 1? Jangan lupa. Ya, semua, Ibu. Oke. Sebentar ya. Iya, terima kasih. Jangan lupa, nggih. Jangan lupa yang setelah ini, setelah presentasi ini, setelah kita bertemu di Google Meet ini, Bapak Ibu tetap berdiskusi di LMS. Saya juga sambil rebahan berdiskusi di LMS. Ya, alhamdulillah Bu, kita nggak punya kewajiban untuk masak di siang hari ini Bu. Jadi kita bisa agak lebih, ya, Bapak-bapak selamat menunaikan sholat Jumat, dan Ibu-ibu ya kita istirahat sebentar. Baik, jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Jika itu ada kebaikan, itu kebaikan dan manfaatnya dari Allah. Tapi jika ada kekurangan, itu dari saya. Saya juga manusia biasa, juga masih belajar bersama Bapak Ibu, karena Bapak Ibu juga lebih hebat dari saya tentunya. Kita belajar bersama, intinya saling istilahnya saling mendukung seperti itu supaya panjenengan bisa mencapai apa yang diharapkan. Baik, itu dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang aktivitas Bapak Ibu yang lain. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Monggo. Terima kasih, Bu. Sami-sami.